Kadang yang dianggap remeh justru dikirim oleh Allah untuk menyelamatkan. Jangan sombong, karena bisa jadi orang yang kita pandang rendah adalah jawaban atas doa kita. Like jika kamu percaya bahwa tidak ada yang sia-sia dalam setiap takdir yang Allah atur. Semoga lewat kisah ini, kita semua diingatkan untuk tidak menilai dari tampilan luar. Pagi itu langit Jakarta masih kelabu. Udara lembab setelah hujan malam yang panjang. Di antara deru kendaraan dan langkah karyawan yang terburu-buru menuju gedung kaca megah milik Arta Mandiri Group, seorang pemuda dengan kemeja lusuh dan tas kecil di punggungnya berdiri ragu di depan pintu putar. Namanya Fahri, pegawai baru yang baru diterima seminggu lalu. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap pantulan dirinya di kaca pintu yang menjulang tinggi. Bismillah, bisiknya pelan. Ia tahu, hari ini bukan hari biasa. Ini hari pertamanya resmi bekerja di perusahaan raksasa yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Langkahnya pelan, penuh hormat. Setiap orang yang lewat memakai jas, parfum mahal, dan berbicara dengan nada percaya diri. Fahri, dengan kemeja yang sedikit kusut dan sepatu yang tak lagi mengilap, terasa seperti noda kecil di lantai marmer yang berkilau. Namun di dalam dadanya ada semangat yang tidak bisa dipadamkan oleh tatapan merendahkan siapapun. Sesampainya di lantai 12, ruangan penuh komputer dan orang sibuk mengetik menyambutnya. Seorang pria berkacamata tebal menatapnya dari balik meja besar. "Kamu pegawai baru ya?" tanyanya ketus. "Iya, Pak. Nama saya Fahri." "Raka," balasnya dingin tanpa menatap. "Kamu di bawah pengawasanku. Tapi ingat, di sini bukan tempat buat cari perhatian. Jangan banyak aksi. Paham?" Fahri mengangguk sopan. Iya, Pak. Saya paham." "Bagus. Tugasmu sederhana. Input data vendor harian. Jangan coba-coba ubah format. Apalagi kasih ide. Aku nggak suka anak baru sok pintar." Fahri hanya menunduk. Menerima ucapan itu seperti batu dingin yang dijatuhkan di dada. Tapi di balik ketundukannya, ada keyakinan kuat. Bekerja bukan untuk dilihat, melainkan untuk memberi manfaat. Dalam hati ia berdoa lirih. "Ya Allah, kalau hari ini aku diuji dengan kesombongan orang lain, kuatkan hatiku agar tidak ikut sombong. Jadikan setiap kerjaanku ibadah." Jam berjalan lambat. Layar komputer menampilkan deretan angka yang monoton. Tapi di tengah kebosanan itu, mata Fahri menangkap sesuatu yang janggal, angka yang berulang dalam beberapa laporan vendor. Ia berhenti mengetik, menatapnya lama. Nalurinya sebagai lulusan akuntansi berbicara, ada yang tidak beres. Namun ia ragu. Suara Raka yang kasar tadi masih terngiang. "Jangan banyak aksi." Tapi bukankah diam terhadap kesalahan juga termasuk kelalaian? Ia akhirnya memutuskan untuk menulis catatan kecil di kertas memo. Transaksi tanggal 14, vendor PT Sinar Cipta, nominal sama muncul di 3 hari berbeda. Perlu verifikasi. Ia selipkan catatan itu rapi di bawah laporan utama. Siang harinya, Raka datang memeriksa meja semua staf. Ketika melihat catatan Fahri, wajahnya langsung berubah masam. "Ini apa?" tanyanya dengan nada merendahkan. "Cuma catatan kecil, Pak. Saya pikir mungkin ada duplikasi data." Raka mendengus, menarik napas keras. "Sudah kubilang jangan banyak aksi. Kau baru di sini 2 hari. Sudah sok tahu soal laporan keuangan? Ini sistem besar, bukan warung." Fahri berusaha menenangkan. "Saya hanya ingin memastikan, Pak. Takutnya nanti kalau ada." "Diam. Simpan saja keinginanmu buat jadi pahlawan. Di sini yang penting kerja cepat, bukan sok benar." Suasana ruangan seketika beku. Beberapa karyawan melirik simpati. Tapi tak satu pun berani bicara. Fahri kembali duduk, menunduk dalam. Tapi di dalam dirinya, sesuatu bergetar. Bukan amarah, tapi kesedihan. Ia tak tersinggung. Hanya kecewa bagaimana dunia kerja bisa sekejam itu pada orang yang tulus. Menjelang sore, ketika semua karyawan bergegas pulang, Fahri masih duduk menatap layar. Ia menyalin ulang semua data vendor ke lembar baru,
mencoba memastikan tak ada yang keliru. Kalau memang benar ada kejanggalan, setidaknya aku punya bukti, gumamnya pelan. Ia menyimpan file itu ke flash disk kecil pemberian ibunya. Jaga kejujuranmu dimanapun kamu bekerja. Nak, pesan ibunya dulu. Dalam perjalanan pulang, langit mulai mendung lagi. Angin berhembus dingin menyapu wajahnya. Di bawah jembatan penyeberangan, ia berhenti sejenak, menatap ke arah gedung Arta Mandiri yang tinggi dan berlampu terang. Di situ, banyak orang berjuang dengan ambisinya, tapi ia berjuang dengan hatinya. Allah Maha Melihat, ucapnya lirih. Mungkin aku cuma pegawai kecil, tapi kalau niatku benar, pasti akan ada jalan. Ketika ia melangkah lagi, samar-samar dari lantai atas gedung itu, lampu ruang kerja Raka masih menyala. Seseorang tampak tergesa menyembunyikan berkas di dalam laci besar. Fahri tak tahu, malam itu menjadi awal dari badai besar yang akan mengguncang perusahaan. Tapi untuk sementara, yang ia tahu hanya satu hal. Besok pagi, ia akan datang lebih awal, menata datanya kembali, dan terus berbuat baik, meski tak ada yang menghargai. Karena bagi Fahri, bekerja bukan tentang siapa yang melihat, tapi siapa yang memberi berkah. Dan hanya satu yang bisa memberi itu, Allah. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai kaca tinggi di lantai 12, memantul pada layar-layar komputer yang berjajar rapi. Suara keyboard dan deru pendingin ruangan menjadi irama monoton dunia korporat yang tampak sempurna di luar, tapi dingin di dalam. Di salah satu sudut ruangan, Fahri kembali duduk di mejanya yang sempit. Ia datang lebih awal dari semua orang, seperti biasa, menyalakan komputer, dan membuka file laporan yang semalam ia simpan. Ada rasa deg-degan yang aneh, campuran antara keyakinan dan keraguan. Ia menatap kolom angka dengan mata tajam. Sesekali alisnya mengerut. Nilai-nilai transaksi itu tak masuk akal. Vendor kecil bisa mengeluarkan dana sebesar itu berulang kali dalam hitungan hari, padahal seharusnya ada batasan sistem. Fahri mengetik perlahan, membuat laporan kecil dengan catatan sederhana. Tak panjang, hanya beberapa halaman analisis ringan dengan tanda tanya di bagian akhir. Ia berpikir, mungkin kalau diserahkan dengan sopan, Raka bisa mempertimbangkan. Jam 9 lewat. Raka datang dengan langkah cepat. Jas hitamnya berkibar, wajahnya tegang. Ia langsung duduk tanpa menyapa siapapun. Fahri memberanikan diri mengetuk meja pelan. Pak, maaf mengganggu sebentar. Saya cuma ingin menyerahkan hasil analisis kecil ini. Mungkin bisa Bapak lihat nanti. Raka menoleh malas. Menatap kertas itu seperti menatap sesuatu yang menjijikan. Analisis? Kamu pikir kamu siapa? Sudah kubilang, fokus pada input data harian, bukan main jadi auditor. Tapi Pak, saya menemukan angka yang berulang di beberapa vendor. Takutnya nanti. Sudah, jangan banyak alasan. Kamu baru di sini. Jangan sok jago. Laporan macam begini justru bikin aku repot. Raka menyambar kertas itu dan melemparkannya ke tempat sampah di sebelah meja. Suara kertas yang jatuh ke dasar tong itu menggema di dada Fahri, lebih keras dari yang terdengar. Beberapa rekan kerja menoleh, tapi segera pura-pura sibuk. Udara seolah membeku. Fahri menunduk dalam. Ada sedikit rasa perih di tenggorokannya, tapi tak setetes pun air mata keluar. Ia menarik napas pelan, berusaha menahan diri agar tidak bicara. Dalam hatinya, doa kecil terucap. Ya Allah, Engkau tahu niat hamba hanya ingin memperbaiki, bukan meninggikan diri. Jika niat ini salah, luruskan. Tapi jika benar, kuatkan aku untuk tetap sabar. Beberapa jam berlalu. Raka sibuk menerima telepon dari vendor dan investor. Nada suaranya keras, tapi di telinga Fahri terasa seperti topeng kesombongan. Sementara itu, Sinta, rekan kerja satu divisi, melangkah mendekat dengan hati-hati. Aku lihat laporanmu tadi, katanya lirih, sambil melirik ke arah tong sampah. Kau benar-benar menemukan duplikasi. Fahri tersenyum tipis. Mungkin, tapi aku tak ingin menuduh siapapun. Aku hanya mencatat apa yang terlihat. Sinta menatapnya kagum, tapi juga cemas.
Kau harus hati-hati. Di sini, bicara kebenaran kadang bisa bikin orang tersingkir. Kalau kebenaran yang membuatku tersingkir, jawab Fahri pelan. Aku yakin Allah sudah siapkan tempat yang lebih layak. Saat jam makan siang, ruang kantor kosong. Semua karyawan pergi ke kantin, kecuali Fahri. Ia mendekati tong sampah, mengambil kembali laporan yang diremas Raka. Kertas itu sedikit kotor, tapi data di dalamnya masih jelas. Ia rapikan perlahan, lalu menyelipkannya di map pribadinya. Ada sesuatu dalam dirinya yang menolak menyerah. Entah apa. Tapi suara hati itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ketika ia kembali duduk, matanya tak sengaja menatap layar komputer Raka dari jauh. Terlihat spreadsheet yang terbuka dengan kolom transfer internal. Ia tak bermaksud mengintip, tapi angka besar di layar itu mencolok, 100 juta, 200 juta, dan terus berulang dengan kode vendor yang sama seperti yang ia temukan. Degup jantungnya meningkat. Jadi benar ada sesuatu. Gumamnya pelan. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Raka kembali dari ruang makan. Fahri buru-buru menunduk, pura-pura fokus pada datanya sendiri. Raka melirik tajam, seperti sadar sedang diamati. Kau masih di sini? Nggak makan. Saya puasa, Pak. Oh, pantesan. Ya sudah, teruskan kerja. Asal jangan bikin laporan-laporan aneh lagi. Sore hari, hujan turun deras. Gedung bergetar oleh angin yang berhembus di luar. Satu persatu karyawan meninggalkan ruangan, tapi Fahri tetap di sana. Di bawah cahaya lampu meja yang temaram, ia mengetik ulang laporannya, lebih rinci dari sebelumnya. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut, karena tekad. Ia tahu, sesuatu di perusahaan ini salah arah. Dan kalau tak ada yang memperbaikinya, semua bisa runtuh. Allah, Engkau maha melihat, bisiknya sambil menatap monitor. Aku tak tahu harus bicara ke siapa, tapi aku percaya, kebenaran selalu punya jalan untuk keluar. Di luar, petir menyambar, memantulkan bayangan gedung megah di jendela. Di balik kaca itu, pantulan wajah Fahri tampak tegas meski lelah. Ia menutup file dan memindahkannya ke flash disk kecil yang sama. Lalu dengan langkah pelan, ia berdiri, menatap sekali lagi ke meja Raka yang kini gelap dan kosong. Di sana, tumpukan berkas vendor tersusun rapi, terlalu rapi untuk sesuatu yang bersih. Fahri melangkah keluar dengan jas hujan murahan yang hampir robek. Air hujan menyentuh wajahnya seperti teguran sekaligus peneguhan. Ia tak tahu bahwa langkah kecilnya hari ini, laporan sederhana yang diabaikan, itu akan menjadi benih perubahan besar. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin pulang, mengeringkan diri, dan menenangkan hati yang bergetar. Di persimpangan jalan, ia berhenti, memandang ke langit yang muram, lalu berbisik lirih di antara gemericik hujan. Ya Allah, kalau memang kebenaran ini harus disembunyikan dulu, aku akan menunggu waktu MU untuk menampakkannya. Dan malam pun menelan suara itu, menyimpannya dalam rahasia takdir yang kelak akan mengguncang segalanya. Hujan masih menetes di luar ketika pagi kembali datang. Lantai 12 terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa meja kosong karena karyawan terlambat datang, dan suara AC berdesir lembut menambah suasana hening itu semakin dingin. Di tengah kesunyian itu, Fahri sudah duduk sejak subuh. Matanya sedikit sembab, tapi bukan karena kurang tidur, melainkan karena malam tadi ia terlalu lama merenung. Ia masih teringat jelas suara kertas laporan yang dilempar Raka ke tong sampah, terngiang seperti gema penghinaan yang menancap di telinga. Namun yang lebih keras dari itu adalah suara hatinya sendiri, suara yang berkata, "Jangan menyerah. Kebenaran tidak mati hanya karena diabaikan." Ia menatap layar komputer, membuka data baru, dan mencoba melanjutkan pekerjaan seolah tak terjadi apa-apa. Tapi pikirannya tak bisa tenang. Setiap angka yang muncul di layar seakan berbisik tentang kebohongan di balik sistem. Sesekali ia menoleh ke arah meja Raka yang masih kosong. Ada rasa resah yang tak bisa dijelaskan, antara takut dan keyakinan yang terus berperang di dalam dirinya. Tak lama, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Sinta, rekan kerjanya,
muncul sambil membawa 2 gelas kopi panas. Ia menatap Fahri dengan senyum samar. "Kamu dari jam berapa di sini?" tanyanya pelan. "Dari sebelum subuh," jawab Fahri tanpa menatap. Jari-jarinya masih menari di atas keyboard. Sinta menghela napas. "Kamu benar-benar serius, ya? Aku tahu kamu kecewa kemarin." Fahri berhenti mengetik. Matanya menatap lurus ke layar yang menampilkan grafik arus dana perusahaan. "Aku tidak kecewa karena dimarahi, Sin. Aku kecewa karena kebenaran mudah sekali dipukul mundur hanya karena datang dari orang kecil." Sinta terdiam. Ucapannya sederhana, tapi menusuk. Ia duduk di sebelah Fahri, memperhatikan layar itu. "Kamu masih menyimpan laporannya?" Fahri mengangguk pelan. "Sudah aku perbaiki. Aku buat lebih rinci, tapi belum berani menyerahkannya lagi. Mungkin aku harus menunggu waktu yang tepat." "Dan kalau waktu itu nggak pernah datang?" Fahri menatapnya. Mata itu penuh ketenangan yang aneh. "Maka aku serahkan saja pada Allah. Karena aku tahu, Dia selalu punya cara untuk membuat kebenaran terdengar, bahkan dari suara yang paling kecil." Beberapa menit kemudian, Raka datang dengan wajah murung. Kantor mendadak kembali hidup. Semua orang pura-pura sibuk, dan udara berubah tegang. Raka berjalan ke mejanya, menyalakan komputer, dan mulai mengomel kecil tentang laporan vendor yang belum lengkap. Tapi Fahri memilih diam. Ia tidak lagi ingin membalas. Dalam diamnya, ia mulai belajar bahwa menghadapi kesombongan tidak perlu dengan kata, tapi dengan kesabaran. Siang itu, ketika Raka pergi rapat, Fahri membuka file lamanya lagi. Ia membaca satu persatu transaksi vendor. Tangannya bergetar ketika menemukan pola yang sama di beberapa nama berbeda. Jumlahnya identik, tanggalnya berdekatan, dan penerima akhirnya mengarah pada rekening pribadi yang tidak terdaftar. Ia mencatat semuanya, lalu mencetak laporan kecil itu. Di bagian bawah, ia menulis satu kalimat yang menggambarkan isi hatinya. "Mungkin aku tidak punya kekuasaan untuk mengubah, tapi aku punya kewajiban untuk mencatat kebenaran." Ketika ia menempelkan kertas itu di map pribadinya, pintu kantor terbuka. Raka masuk tergesa, wajahnya pucat, keringat di pelipisnya menetes. Ia langsung menuju ke komputer, lalu mematikan layar cepat-cepat. Fahri sempat melihat sekilas, file yang dibuka berjudul, "Vendor Rekap Rahasia XLS." Hatinya semakin gelisah. Ia tahu ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Tapi apa yang bisa dilakukan seorang pegawai kecil sepertinya? Sore menjelang. Kantor perlahan sepi. Sinta menghampiri lagi, membawa buku catatan kecil. "Fahri, aku tahu kamu orang baik. Tapi kamu harus sadar, kalau terus menggali ini sendirian, kamu bisa terjebak masalah besar. Raka bukan orang yang mudah dikalahkan." Fahri menatapnya dengan mata yang lelah tapi penuh keyakinan. "Aku tahu risikonya. Tapi aku juga tahu, diam terhadap kebohongan adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah kerja." Sinta menunduk. "Kenapa kamu masih percaya kebaikan bisa menang di tempat seperti ini?" Fahri tersenyum kecil. "Karena aku percaya pada Allah. Mungkin orang tak mendengar suaraku, tapi Allah mendengar setiap niat yang tulus. Itu cukup untuk membuatku terus jalan." Malam itu, hujan turun lagi. Gedung sudah kosong, hanya lampu kecil di sudut ruangan yang menyala. Fahri masih di depan komputernya. Di tangannya ada flash disk kecil yang kini terasa berat seperti beban rahasia. Ia membuka filenya sekali lagi, memperbaiki tabel, menambahkan bukti-bukti kecil yang ia temukan. Setiap baris angka terasa seperti langkah menuju kebenaran yang tak tahu ujungnya. Sebuah pesan dari ibunya muncul di ponsel. "Jangan takut berbuat benar, Nak. Kadang kebenaran memang sepi, tapi di sepinya itulah rahmat Allah turun." Fahri menutup mata, menahan air mata yang mulai menetes. Ia merasakan kehangatan yang lama hilang di tengah dinginnya dunia kantor. "Terima kasih, Bu," bisiknya lirih. "Doa ibu selalu jadi tamengku." Ia berdiri, merapikan meja, lalu menatap sekali lagi ke arah ruangan Raka yang gelap. Di balik kegelapan itu,
Ia merasa seolah ada sesuatu yang mengawasinya, bukan dengan mata manusia, tapi dengan niat-niat tersembunyi yang menanti waktu untuk terbuka. Sebelum meninggalkan ruangan, Fahri menunduk sejenak. Ya Allah, doanya pelan. Aku mungkin hanya butiran kecil di dunia ini, tapi kalau Engkau izinkan, jadikan langkah kecilku berarti untuk kebenaran. Angin malam berhembus masuk melalui celah jendela, menggoyangkan tirai perlahan. Di luar, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Dalam kesunyian itu, satu suara hati yang tak didengar manusia, naik perlahan ke langit, mencari restu dari Sang Maha Mendengar. Pagi itu suasana kantor Arta Mandiri terasa ganjil. Biasanya tawa dan obrolan ringan terdengar dari meja ke meja, tapi hari itu udara terasa berat, seperti menahan badai yang belum datang. Semua karyawan bekerja dengan wajah tegang. Di layar televisi di lobi depan, berita tentang penurunan saham Arta Mandiri terpampang jelas. Investor tarik dana, keuangan Arta Mandiri goyang. Fahri yang baru tiba langsung berhenti di depan layar itu. Napasnya tercekat. Ini perusahaan kita, gumamnya. Seorang satpam di sebelahnya mengangguk pelan. Katanya, ada kejanggalan di laporan audit internal. Nilainya besar. Langkah Fahri terasa berat ketika menaiki lift ke lantai 12. Di dalam lift, wajah-wajah panik karyawan tampak jelas. Beberapa berbisik pelan, sebagian lagi sibuk menelepon, entah mencoba menenangkan klien atau mencari kabar tentang gaji yang mungkin tertunda. Suara detak jam lift terdengar lebih keras dari biasanya. Saat pintu terbuka, suasana lantai kerja benar-benar kacau. Printer terus berbunyi mencetak laporan. Telepon berdering tanpa henti, dan Raka berjalan mondar-mandir dengan wajah pucat tapi berusaha terlihat berwibawa. Semua tenang. Jangan bikin kepanikan tambah parah. Bentaknya dengan suara serak. Namun ketegangan justru semakin terasa. Fahri duduk perlahan di kursinya. Ia mencoba membuka sistem keuangan internal, tapi aksesnya dibatasi. Error. Tulis layar komputer. Ia menatap layar itu lama, lalu menghela napas. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang sama. Apakah ini akibat dari kejanggalan yang ia temukan dulu? Data yang ia laporkan tapi diabaikan? Sinta menghampiri. Wajahnya cemas. Kamu dengar? Investor terbesar, Global Finansia, narik dana mendadak. Katanya ada penyimpangan dana vendor yang belum jelas sumbernya. Fahri memejamkan mata sejenak, menahan getaran di dada. Itu berarti dugaanku dulu benar, Sinta menggigit bibir. Kalau benar, kenapa tidak dari dulu kamu sampaikan ke direktur? Fahri menatapnya tajam, bukan marah, tapi terluka. Aku sudah coba, tapi suara orang kecil kadang dikubur sebelum sempat didengar. Tiba-tiba pintu ruang rapat utama terbuka. Bu Ratna, direktur utama, keluar dengan wajah tegang. Matanya merah, dan langkahnya berat. Semua orang diam, hanya suara sepatu haknya yang terdengar di lantai. Semua kepala divisi, tolong masuk ke ruang rapat sekarang, ucapnya datar. Raka segera bergegas, tapi sebelum masuk, sempat melirik Fahri dengan tatapan dingin, seperti menyimpan sesuatu di balik sorot matanya. Jangan coba-coba ikut campur, katanya lirih sambil lewat. Fahri menunduk. Tangannya mengepal di bawah meja. Ada sesuatu dalam dirinya yang berteriak. Tapi ia tak tahu kepada siapa harus berbicara. Ia hanya bisa menatap map kecil berisi laporan yang dulu ia buat. Laporan yang sudah dibuang tapi kini terasa seperti satu-satunya kunci kebenaran. Waktu terasa berjalan lambat. 2 jam berlalu tanpa kabar. Akhirnya pintu ruang rapat terbuka, dan Raka keluar dengan wajah pucat pasi. Ia langsung pergi ke arah lift tanpa menatap siapapun. Dari dalam, suara Bu Ratna terdengar. Tolong panggil staf keuangan bernama Fahri. Sekarang. Ruangan mendadak hening. Semua mata menoleh ke Fahri. Ia berdiri perlahan. Jantungnya berdetak cepat. Setiap langkah menuju ruang direktur terasa panjang dan berat. Seperti meniti jalan di tepi jurang. Saat masuk, Bu Ratna duduk di ujung meja besar. Di depannya berserakan tumpukan laporan keuangan. Kau Fahri? Tanyanya tegas. Iya,
Bu. Aku dengar dari salah satu staf kalau kau pernah buat laporan tentang vendor bermasalah. Benar. Fahri terdiam sejenak, lalu mengangguk. Benar, Bu. Tapi laporan itu sudah dibuang oleh Pak Raka. Katanya tidak penting. Bisa tunjukkan salinannya. Fahri membuka tas kecilnya, mengeluarkan map lusuh berwarna coklat. Ia menyerahkannya dengan tangan gemetar. Ini, Bu. Saya simpan karena merasa ada yang janggal. Bu Ratna membuka map itu perlahan. Matanya bergerak cepat membaca data di dalamnya. Sesekali ia berhenti, menghela napas panjang, lalu menatap Fahri. Kau tahu, kalau apa yang kau tulis di sini benar, berarti ada penggelapan dana dalam jumlah besar. Saya tidak berani menuduh siapapun, Bu. Saya hanya mencatat apa yang terlihat. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Lalu Bu Ratna berdiri. Terima kasih, Fahri. Mungkin laporan kecilmu ini akan menentukan apakah perusahaan ini bertahan atau tenggelam. Fahri menunduk. Saya hanya menjalankan tugas, Bu. Tugas seperti ini tidak semua orang berani melakukannya. Setelah Fahri keluar, langkahnya terasa ringan tapi dadanya justru sesak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi hatinya tenang. Di dalam lift, ia menatap refleksinya di kaca. Wajah yang lelah tapi ada keteguhan di matanya. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, kalau ini jalan yang kau pilihkan, maka beri aku kekuatan untuk terus jujur meski dunia menertawakan." Sore itu, sebelum pulang, ia berdiri di depan jendela besar lantai 12. Hujan kembali turun, seperti mengulang hari-hari sebelumnya. Tapi kali ini rasanya berbeda. Lebih berat, lebih dingin, seolah langit ikut resah. Di bawah sana, lampu kota mulai menyala. Tapi di hati Fahri hanya ada satu cahaya kecil. Harapan bahwa kebenaran, sekecil apapun, akan menemukan jalannya sendiri. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan tiap tetes hujan di balik kaca, dan berkata pelan, "Aku hanya pegawai kecil. Tapi jika engkau izinkan, ya Allah, biarlah kebenaran ini hidup lewat langkahku." Dan di luar sana, petir menyambar, seolah langit sendiri menjadi saksi bahwa badai besar benar-benar telah dimulai. Sore itu langit Jakarta berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Di luar jendela lantai 12, awan hitam menggulung seperti kabut duka yang menelan gedung-gedung tinggi. Di dalam kantor Arta Mandiri, suasana tak kalah suram. Banyak karyawan menunduk tanpa semangat. Beberapa sibuk membereskan berkas seolah bersiap menghadapi akhir yang tak pasti. Desas-desus sudah menyebar. Investor besar benar-benar menarik dananya. Dan tanpa dana itu, perusahaan hanya menunggu waktu untuk runtuh. Fahri duduk di mejanya dengan dada sesak. Ia tahu laporan kecilnya kini berada di tangan Bu Ratna. Tapi belum ada kabar lanjutan. Sejak pagi tadi, Raka menghilang entah kemana. Sinta sempat bilang kalau manajer itu pergi ke kantor cabang untuk mengurus urusan internal. Tapi nada suaranya menyiratkan sesuatu yang lebih berat dari sekadar urusan pekerjaan. Fahri menatap layar komputernya yang kosong. Tangannya gemetar, bukan karena takut kehilangan pekerjaan, tapi karena rasa bersalah yang menumpuk. Ia takut keterlambatannya menyampaikan laporan itu membuat kerugian semakin besar. Kalau saja aku lebih berani sejak awal, gumamnya pelan. Mungkin semuanya tak akan separah ini. Di tengah pikirannya yang kacau, Sinta datang menghampiri, membawa 2 cangkir teh. "Kamu belum makan dari pagi," katanya lembut. Fahri menggeleng pelan. Entah kenapa perutku seperti menolak makanan. Rasanya semua berat. Sinta duduk di kursi seberang. "Aku tahu ini bukan salahmu. Justru kamu satu-satunya orang yang berani menulis laporan itu. Tapi kalau kamu ingin membantu lebih jauh, kamu harus bicara langsung dengan Bu Ratna." Fahri menatapnya dengan mata yang bimbang. "Kamu tahu sendiri, Sin. Aku bukan siapa-siapa di sini. Suaraku bahkan tak cukup keras untuk menembus ruangan manajer, apalagi direktur. Tapi laporanmu sudah membuktikan bahwa kamu bukan sekadar pegawai biasa. Kadang keberanian kecil bisa menyalakan cahaya di tengah gelap yang panjang," balas Sinta lirih. Kata-kata itu menancap di hati Fahri.
Ia menatap Sinta lama, lalu perlahan berdiri. Baik, Sin. Kalau memang ini jalanku, aku akan bicara. Bukan untuk membenarkan diri, tapi untuk menyelamatkan tempat di mana banyak orang mencari nafkah. Sinta menatapnya dengan mata yang mulai basah. Aku akan doakan kamu. Dan, hati-hati, Raka pasti tidak akan tinggal diam. Dengan langkah mantap namun penuh waspada, Fahri menuju ruang direktur. Jantungnya berdebar cepat seperti genderang perang. Di depan pintu, ia sempat berhenti sejenak, menenangkan diri. Dalam hatinya, ia berdoa lirih. Ya Allah, aku bukan siapa-siapa. Tapi jika niatku benar untuk menjaga amanah, tolong lindungi langkahku. Ketika pintu diketuk, suara tegas Bu Ratna dari dalam terdengar. Masuk. Fahri melangkah pelan. Bu Ratna duduk sendirian di meja besar. Wajahnya lelah, tapi matanya masih tajam. Di atas meja berserakan dokumen dan grafik laporan keuangan. Fahri, katanya tanpa basa-basi, aku sudah membaca laporanmu lebih dari 10 kali. Semua data yang kamu tulis cocok dengan hasil audit internal. Kau tahu apa artinya? Fahri menelan ludah. Berarti ada kebocoran dana besar, Bu. Bukan hanya besar, tapi sistematis. Dan yang lebih parah, orang yang terlibat ada di level manajerial. Ruangan hening sejenak. Fahri bisa merasakan udara berat di antara mereka. Bu Ratna menatapnya dalam. Kau tahu, kalau aku mempercayai laporanmu dan ternyata salah, semua tanggung jawab jatuh ke aku. Tapi kalau benar, laporanmu bisa menyelamatkan ratusan karyawan. Saya tidak berani memastikan, Bu, jawab Fahri jujur. Tapi saya yakin angka-angka tidak berbohong. Bu Ratna menatap lembaran itu sekali lagi, lalu menghela napas panjang. Baik, aku akan memverifikasi semuanya lewat pihak audit eksternal. Tapi aku ingin kamu ikut dalam tim pemeriksaan, karena hanya kamu yang tahu celah sistem ini. Maaf, Bu. Suara Fahri gemetar. Saya? Tapi saya hanya staf biasa. Justru karena itu, kamu tidak terikat dengan permainan di atas. Kamu masih bersih, Fahri. Fahri terdiam, antara terkejut dan takut. Ia sadar, kejujuran terkadang lebih berbahaya dari kebohongan yang mapan. Tapi di sisi lain, ada sesuatu yang menuntun hatinya untuk menerima. Mungkin ini saatnya berhenti bersembunyi di balik ketakutan. Ia mengangguk perlahan. Baik, Bu. Saya siap membantu. Bu Ratna tersenyum tipis, senyum yang jarang terlihat darinya. Terima kasih. Allah pasti bersama orang yang jujur. Aku percaya itu. Ketika Fahri keluar dari ruangan, langkahnya terasa lebih ringan, meski bayangan ketakutan masih menghantui. Sinta yang menunggu di luar langsung berdiri. Gimana? Fahri tersenyum samar. Aku diminta bantu audit eksternal. Sinta menatapnya kaget. Kamu sadar, itu berisiko besar, kan? Kalau orang yang terlibat tahu kamu yang melaporkan, mereka bisa balik menyerangmu. Aku tahu, jawab Fahri lirih. Tapi kalau aku diam, sama saja aku ikut menipu diri sendiri. Aku ingin bekerja bukan hanya untuk gaji, tapi juga untuk tenang di hadapan Allah. Sinta menunduk, menahan air mata. Kamu terlalu baik, Fahri. Tidak, Sin, jawab Fahri sambil menatap jauh ke jendela yang mulai gelap. Aku hanya tidak ingin mati dalam keadaan tahu kebenaran tapi memilih bungkam. Malam menjelang. Kantor perlahan kosong. Tapi di sudut ruangan, lampu meja Fahri masih menyala. Ia memeriksa ulang datanya, menyiapkan semua bukti yang dibutuhkan untuk audit esok hari. Di luar sana, hujan turun deras, menimpa kaca jendela seperti irama langkah hati yang tak bisa tenang. Dalam diam, Fahri kembali berdoa, kali ini dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ya Allah, kalau keberanian kecil ini akan membuka kebenaran, maka lindungilah aku dari niat jahat manusia. Aku tak ingin menang, aku hanya ingin jujur. Dan malam itu, di tengah hujan yang deras dan gemuruh langit yang menakutkan, seorang pegawai kecil menyalakan api kecil kejujuran yang akan segera mengubah segalanya.
Malam turun perlahan di atas gedung Arta Mandiri. Tapi lampu-lampu di lantai 12 belum juga padam. Di balik kaca besar yang mulai berembun, suasana kantor terasa tegang. Tidak ada suara tawa. Tidak ada percakapan ringan seperti dulu. Hanya bunyi halus kipas pendingin komputer dan detak jarum jam yang menggema di dinding. Fahri duduk di depan komputernya. Masih dengan pakaian kerja yang sama sejak pagi. Matanya lelah. Tapi pikirannya tak bisa berhenti berputar. Di depannya, file-file hasil audit sementara terpampang jelas. Ia diminta Bu Ratna membantu tim audit eksternal, tapi sebenarnya lebih dari itu. Bu Ratna sedang menguji kejujuran orang-orang di dalam perusahaan, tanpa diketahui siapapun. Semua dilakukan diam-diam. Bahkan staf lain tak tahu kalau penyelidikan sedang berjalan. Ketika pintu ruang audit dibuka, Bu Ratna masuk bersama dua orang berpakaian rapi. Salah satunya memperkenalkan diri sebagai auditor independen. Kami akan memeriksa transaksi vendor selama 2 tahun terakhir. Semua data akan diverifikasi ulang, katanya tegas. Fahri hanya mengangguk. Ia tahu inilah saatnya kebenaran mulai bergerak dari dalam. Namun langkah menuju kebenaran selalu berliku. Di tengah proses pemeriksaan, beberapa file hilang dari server. Ada akses tidak sah dari akun internal yang menimpa data penting. Fahri yang bertugas sebagai analisis data langsung panik. Ia menelusuri log sistem, dan matanya membulat. Akses terakhir dari akun Raka. Gumamnya lirih. Ia menatap layar dengan tangan bergetar. Jadi selama ini dia tahu kita sedang memeriksa, dan mencoba menghapus jejaknya. Hatinya berdegup cepat. Ada dorongan untuk segera melapor. Tapi bagian lain dari dirinya menahan. Ia sadar, satu langkah salah bisa membuat semua bukti lenyap. Saat itu Bu Ratna masuk kembali. Fahri, ada apa? Fahri menatapnya. Bingung harus bicara atau diam. Tapi akhirnya ia menelan rasa takutnya. Bu, data vendor fiktif yang kemarin saya telusuri, sebagian sudah dihapus. Akses terakhir atas nama Pak Raka. Bu Ratna terdiam sesaat, lalu berjalan mendekat. Kau yakin? 100%. Saya sudah cek log servernya. Tapi saya masih punya salinan cadangan di drive pribadi. Bu Ratna menarik napas panjang, lalu menatap Fahri dengan tatapan yang sulit diartikan, antara lega dan prihatin. Baik, simpan baik-baik file itu. Jangan beritahu siapapun, termasuk rekanmu sendiri. Mulai malam ini, kamu tidak lagi hanya pegawai biasa. Kamu saksi kunci. Kata-kata itu membuat Fahri membeku. Ia tidak tahu harus bangga atau takut. Menjadi saksi berarti menanggung risiko, apalagi dalam kasus sebesar ini. Tapi di sisi lain, nuraninya berbisik bahwa inilah tujuan semua langkah kecilnya selama ini. Malam itu, penyelidikan berlangsung hingga larut. Auditor menelusuri setiap catatan transaksi, dan nama Raka semakin sering muncul di daftar akses mencurigakan. Bukti demi bukti mulai mengarah pada satu kesimpulan. Ada manipulasi besar yang dilakukan oleh seseorang di dalam lingkaran manajerial. Namun di balik semua itu, bahaya diam-diam mendekat. Sekitar pukul 10 malam, ketika semua orang sudah pulang, Fahri masih di kantor untuk menyalin hasil audit ke flash disk. Tiba-tiba lampu di ruangannya berkedip, lalu padam. Hanya satu cahaya kecil dari monitor yang tersisa. Dari kejauhan, ia mendengar langkah kaki berat mendekat. Masih di sini rupanya. Suara itu dalam dan dingin. Raka berdiri di ambang pintu. Jasnya terbuka. Wajahnya tegang. Pak, saya cuma menyelesaikan laporan audit. Raka berjalan pelan. Suaranya menekan. Kau pikir aku tidak tahu? Kau yang membuat laporan itu, kan? Kau yang menjelekkan namaku di depan direktur. Fahri berdiri, tapi langkahnya mundur satu-satu. Saya hanya melaporkan data yang saya lihat. Pak, tidak ada niat buruk. Data. Raka tertawa kering. Kau pikir aku bodoh? Semua orang di kantor ini makan dari tanganku. Kau pikir aku akan diam melihat anak baru mencoba menghancurkan yang kubangun bertahun-tahun? Suasana makin mencekam. Raka mendekat. Namun sebelum sempat berbuat apa-apa, pintu kembali terbuka.
Bu Ratna masuk bersama 2 orang auditor. Cukup, Raka. Suaranya tegas. Kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri. Semua rekaman akses dan transaksi sudah kami pegang. Raka terdiam. Wajahnya memucat. Ia menatap Fahri tajam, lalu berbalik tanpa sepatah kata. 2 petugas keamanan yang dipanggil Bu Ratna datang tak lama kemudian, mengiringinya keluar dari ruangan. Ketika suasana tenang kembali, Fahri baru menyadari keringat dingin menetes di pelipisnya. Kakinya gemetar. Bu Ratna menghampiri, menepuk bahunya perlahan. Kau sudah melakukan hal yang benar, Fahri. Mungkin kau tidak sadar, tapi tindakan kecilmu menyelamatkan banyak orang malam ini. Fahri menunduk. Suaranya bergetar. Saya tidak melakukan apa-apa, Bu. Hanya menulis apa yang saya lihat. Allah yang mengatur. Bu Ratna menatapnya dalam. Dan mungkin, kau tidak tahu, tapi doamu didengar lebih cepat dari yang kau kira. Setelah itu, ruangan kembali sunyi. Hujan mulai turun lagi di luar, menimbulkan suara gemericik di kaca jendela. Fahri duduk sendirian, memandangi layar komputer yang kini menampilkan data-data bersih dari manipulasi. Di layar itu, angka-angka tampak biasa, tapi di baliknya tersimpan perjuangan panjang seorang pegawai kecil yang menolak tunduk pada kebusukan. Ia menatap langit malam dari jendela, lalu berbisik pelan. Ya Allah, terima kasih karena kau beri aku keberanian, meski kecil. Aku tahu, selama niatku lurus, engkau tidak akan meninggalkanku. Di kejauhan, petir menyambar dan menyorot wajahnya sekilas. Sorot itu memperlihatkan bukan lagi pemuda yang ragu, tapi seseorang yang baru saja menemukan arti sebenarnya dari tanggung jawab dan keikhlasan. Malam itu, di antara sisa aroma hujan dan ketegangan yang belum reda, Fahri sadar, kadang kemenangan terbesar bukan ketika dunia memuji, tapi ketika hati tahu bahwa ia telah memilih kebenaran. Pagi itu, udara di kantor Arta Mandiri begitu berbeda. Ada ketegangan yang menebal, seperti kabut yang menutup seluruh lantai 12. Tak ada yang berani bersuara terlalu keras. Bahkan bunyi keyboard terdengar pelan, seolah semua orang sedang menahan napas. Kabar tentang pemeriksaan internal sudah menyebar, meski belum ada pengumuman resmi. Mereka tahu, sesuatu besar sedang terjadi di balik pintu rapat direksi. Fahri duduk di mejanya, mencoba bekerja seperti biasa. Tapi tangannya gemetar setiap kali menekan tombol di keyboard. Semua peristiwa malam sebelumnya masih segar di kepalanya. Bagaimana Raka datang dengan wajah marah, bagaimana Bu Ratna muncul tepat waktu menyelamatkan keadaan. Ia masih bisa merasakan dinginnya keringat di leher, dan suara langkah Raka yang berat ketika dibawa keluar oleh petugas keamanan. Sinta mendekat dengan wajah cemas. Aku dengar auditnya sudah selesai ya? Fahri mengangguk pelan. Iya. Semalam sudah ditandatangani Bu Ratna dan tim eksternal. Hari ini katanya mau diumumkan hasilnya. Sinta menelan ludah. Kalau laporanmu terbukti benar, berarti. Jangan lanjutkan, potong Fahri lembut. Aku tidak ingin merasa menang di atas kehancuran orang lain. Aku hanya ingin kebenaran keluar. Mereka berdua terdiam. Di luar jendela, sinar matahari berusaha menembus awan kelabu yang menggantung. Langit terlihat berat, seperti menahan sesuatu yang belum dijatuhkan. Tepat pukul 10, suara dari pengeras ruangan terdengar. Seluruh karyawan diminta berkumpul di ruang rapat utama. Ada pengumuman penting dari pimpinan perusahaan. Degup jantung Fahri semakin cepat. Ia melirik Sinta, dan perempuan itu menggenggam tangannya sebentar sebelum mereka berjalan menuju ruangan besar itu. Di dalam, ratusan orang sudah berdiri diam. Di depan, Bu Ratna berdiri dengan berkas di tangannya. Wajahnya tegas tapi matanya sedikit sayu. Teman-teman, ucapnya pelan tapi jelas. Hasil audit eksternal telah keluar. Dan dengan berat hati, saya harus sampaikan bahwa ada penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh salah satu pejabat di level manajerial. Suara kecil mulai terdengar di sudut ruangan. Bisikan, tebak-tebakan, gumaman tak percaya. Tapi Bu Ratna mengangkat tangannya, membuat semuanya diam kembali. Selama 2 tahun terakhir,
Ada manipulasi dana melalui vendor fiktif yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Orang yang bertanggung jawab atas semua ini adalah... Ia berhenti sejenak, menatap ke arah belakang ruangan di mana Raka berdiri, wajahnya kaku dan dingin. Raka, selaku kepala divisi keuangan. Ruangan seketika riuh. Beberapa karyawan menutup mulut, yang lain memandang tak percaya. Raka mencoba bicara, tapi dua petugas keamanan sudah berdiri di belakangnya. "Kau menuduhku tanpa bukti," teriaknya dengan suara bergetar. Bu Ratna menatapnya lurus. "Kami tidak menuduh. Ini laporan dari audit eksternal, dan semua transaksi sudah dilacak. Kami punya rekaman akses, aliran dana, dan tanda tangan digital. Tidak ada yang salah di sini, kecuali perbuatanmu sendiri." Suasana menegang. Raka akhirnya menunduk. Wajahnya pucat. Tanpa banyak kata, ia berjalan keluar ruangan, diiringi tatapan semua karyawan yang dulu menyanjungnya. Saat pintu tertutup, suasana masih senyap. Semua mata kini beralih pada Bu Ratna, yang perlahan meletakkan berkas di meja. "Dan, lanjutnya, ada satu hal yang harus kalian tahu. Kalau bukan karena laporan kecil dari salah satu staf kita, mungkin semua ini tak akan pernah terungkap." Ia menatap ke arah Fahri, dan suara pelan mulai berbisik di antara kerumunan. Dialah yang pertama kali menemukan kejanggalan data, dan memilih melapor meski tahu risikonya besar. Semua mata tertuju pada Fahri. Ia menunduk, wajahnya memerah. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian, tapi tak bisa menghindarinya. Bu Ratna melangkah mendekat, lalu menepuk bahunya di depan semua orang. "Fahri, laporan kecilmu menyelamatkan ratusan karyawan dari kebangkrutan. Kau menunjukkan bahwa kejujuran masih punya tempat di dunia kerja yang keras ini." Ruangan itu mendadak hening. Beberapa orang bertepuk tangan pelan, lalu disusul yang lain, hingga akhirnya seluruh ruangan bergemuruh dalam tepuk tangan panjang. Fahri tak bisa menahan air matanya. Ia hanya menunduk dalam-dalam, menatap lantai, berusaha menenangkan napasnya yang tersengal. Dalam hatinya, hanya ada satu kalimat. "Ya Allah, ini bukan kemenangan, ini peringatan bahwa engkau tak pernah buta terhadap niat kecil yang tulus." Sinta berdiri di sampingnya, menatapnya dengan senyum yang hangat. "Kau pantas mendapatkannya, Fahri. Tapi aku tahu, kamu pasti bilang semua ini bukan karena kamu, kan?" Fahri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Iya, karena tanpa kehendak Allah, tak ada satupun angka di dunia ini yang bisa mengungkap kebenaran." Usai pengumuman, kantor kembali beraktivitas, tapi suasananya berubah total. Orang-orang yang dulu mencibir Fahri kini menyapanya dengan hormat. Namun ia tetap sama, sederhana, pendiam, dan tenang. Di mejanya, ia menatap selembar kertas berisi pesan dari Bu Ratna. Kebenaran itu kadang datang terlambat, tapi tidak pernah salah alamat. Fahri menggenggam surat itu erat-erat. Dalam keheningan, air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, kejujuran kadang membawa luka, tapi luka yang ditimbulkan kebenaran selalu lebih indah daripada kedamaian yang dibangun di atas dusta. Ia menatap keluar jendela, melihat cahaya matahari perlahan menembus awan gelap. Langit yang kemarin muram kini terbuka, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Fahri tersenyum lega. Di dalam dadanya, doa yang sama berulang kembali. "Ya Allah, terima kasih karena kau biarkan kebenaran ini lahir lewat tangan kecilku. Semoga setiap langkah ke depan tetap kau jaga dalam ridho dan kejujuran." Dan di detik itu, tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya sudah berbelok menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Namun bagi Fahri, hari itu cukup satu hal. Ia telah melihat sendiri bagaimana cahaya kejujuran akhirnya menembus gelap yang paling pekat. Hari-hari setelah pengungkapan kasus itu berjalan lambat, seakan waktu enggan melanjutkan langkahnya. Kantor Arta Mandiri berubah wajah. Bukan lagi tempat yang dipenuhi kesombongan dan ambisi buta, tapi suasana sunyi yang dipenuhi refleksi. Banyak karyawan yang tiba-tiba menjadi lebih sopan, lebih berhati-hati dalam bekerja, dan yang paling mencolok, semua kini menghargai kejujuran Fahri. Namun di balik tatapan hormat itu, Fahri tetap merasa canggung. Ia tak pernah menginginkan sorotan.
Ia hanya ingin tenang, bekerja, dan pulang membawa ketenangan hati. Pagi itu, seperti biasa, ia datang lebih awal. Namun ada sesuatu di atas mejanya, sebuah amplop putih tanpa nama. Di sudut kanan amplop itu hanya tertulis, "Untukmu yang menjaga kebenaran." Tulisan tangannya halus, tapi asing. Fahri menatapnya lama, ragu apakah harus membukanya. Hatinya berdebar, seolah amplop kecil itu menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pesan biasa. Dengan tangan gemetar, ia membuka perlahan. Isinya hanya selembar kertas, dengan kalimat singkat. Datanglah ke lantai 15, pukul 5 sore. Jangan beritahu siapapun. Ia membaca ulang beberapa kali, memastikan tak ada kesalahan. Lantai 15 adalah lantai yang sudah lama tak digunakan. Dulu dipakai untuk ruang direksi lama sebelum direnovasi. Kini lantai itu kosong. Entah kenapa, rasa penasaran bercampur dengan kegelisahan menyusup dalam dadanya. Siapa yang mengirim surat itu? Apa maksudnya? Hari berjalan seperti biasa, tapi pikirannya terus mengambang ke satu arah, ke amplop putih itu. Bahkan ketika Sinta datang membawakan laporan, Fahri masih terlihat melamun. "Kamu kenapa?" "Kelihatannya tidak tenang," tanya Sinta. Fahri tersenyum tipis, berusaha menutupinya. "Tidak apa-apa, cuma kurang tidur." Sinta menatapnya curiga. "Kau bukan tipe orang yang mudah gelisah, Fahri. Ada apa?" "Tidak ada yang penting, sungguh." Namun sebenarnya hatinya terus berdebar. Sejak laporan kecilnya mengubah nasib perusahaan, ia merasa seolah sedang berada di pusaran takdir yang belum selesai. Ada sesuatu yang belum tuntas, sesuatu yang menunggu untuk terungkap. Ketika jarum jam menunjuk angka 5, kantor mulai sepi. Lampu-lampu di koridor redup, suara printer berhenti, dan aroma kopi sore terakhir perlahan menguap. Fahri berdiri dari kursinya, menggenggam amplop itu erat-erat. Ia menatap ke arah lift, menarik napas panjang, lalu menekan tombol menuju lantai 15. Lift berhenti dengan bunyi, ting, pelan. Saat pintu terbuka, udara dingin langsung menyergap. Lantai itu benar-benar kosong, hanya disinari cahaya samar dari jendela besar di ujung ruangan. Langkah Fahri bergema di lantai marmer berdebu. Di tengah ruangan, seorang pria tua berdiri menatap keluar jendela. Punggungnya tegak tapi ada aura tenang di sekelilingnya. Fahri menelan ludah. "Permisi. Apakah Bapak yang mengirim surat ini?" Pria itu berbalik perlahan. Wajahnya teduh. Garis usia di wajahnya menunjukkan kebijaksanaan yang panjang. Matanya menatap Fahri dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan asing, tapi juga bukan sekadar kenal. "Kau Fahri, bukan?" tanyanya lembut. "Iya, Pak. Tapi maaf, saya belum tahu siapa Bapak." Pria itu tersenyum kecil. "Orang-orang memanggilku Pak Hendra. Mungkin nama itu tidak asing bagimu." Fahri tersentak. "Pak Hendra? Pemilik lama Arta Mandiri?" Pria itu mengangguk perlahan. "Benar. Aku sudah lama tidak datang ke gedung ini. Tapi apa yang kamu lakukan, Nak, membuatku harus kembali." Fahri masih terdiam, belum bisa mengurai apa yang sedang terjadi. Pak Hendra berjalan mendekat. Suaranya tenang tapi berwibawa. "Aku sudah memantau dari jauh. Ketika perusahaan ini mulai kehilangan arah, aku tahu ada sesuatu yang salah. Tapi aku tidak ingin turun tangan langsung. Aku ingin tahu, apakah masih ada orang jujur yang bisa dipercaya untuk menjaga apa yang dulu aku bangun." Fahri menunduk. Matanya memanas. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak. Tidak lebih." Tapi dalam dunia seperti ini, melakukan hal yang seharusnya justru jarang dilakukan. Pak Hendra menepuk pundaknya pelan. "Kau berbeda. Aku tahu, laporan kecilmu bukan sekadar hasil kerja keras, tapi buah dari keimanan. Kau menulis karena hatimu bersih, bukan karena ingin dipuji." Hening sejenak. Hanya suara angin dari jendela yang terdengar. Fahri menatap pria tua itu dengan rasa hormat yang mendalam. "Saya tak tahu harus bilang apa. Semua ini terjadi bukan karena saya, Pak.
Saya hanya mengikuti kebenaran. Pak Hendra tersenyum. Itulah kenapa aku memintamu datang ke sini. Karena aku ingin mengenal orang yang berani berdiri di sisi kebenaran ketika semua orang diam. Ia lalu membuka tas kulit hitam di tangannya, mengeluarkan beberapa berkas dan sebuah foto lama. Foto itu membuat Fahri terpaku. Di sana ada gambar seorang pria muda dengan senyum hangat, berdiri di depan gedung Arta Mandiri, diapit oleh dua orang lain. Salah satunya adalah Pak Hendra yang masih muda. Dan pria di tengah foto itu, wajahnya begitu mirip dengan Fahri. Ini, Fahri bergumam nyaris tak terdengar. Ayah saya. Pak Hendra mengangguk perlahan, menatapnya dengan mata berkaca. Benar. Ayahmu, Hasan. Ia dulu adalah salah satu orang yang paling jujur dan setia di perusahaan ini. Waktu itu, dia yang menyelamatkan Arta Mandiri dari kebangkrutan pertama, sama seperti yang kamu lakukan sekarang. Fahri terdiam. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam foto itu seolah takut kehilangan. Saya tidak tahu ayah pernah bekerja di sini. Karena setelah dia wafat, semua catatannya kututup rapat. Ia bukan hanya karyawan, Fahri. Ia sahabatku. Saudara seperjuangan. Dan kini, entah bagaimana, Allah mengirim anaknya untuk meneruskan amanah yang sama. Fahri menunduk lama. Dadanya sesak oleh rasa haru yang sulit dijelaskan. Dalam diam, ia berbisik. Ya Allah, betapa engkau menyusun kisah ini dengan cara yang tak terduga. Pak Hendra menatapnya lembut. Mulai hari ini, aku ingin kau tahu sesuatu. Aku tak datang hanya untuk berterima kasih. Ada hal besar yang harus kau pahami tentang masa depan perusahaan ini. Tapi sebelum itu, aku ingin kau tahu, aku bangga padamu, Fahri. Sama bangganya seperti aku dulu pada ayahmu. Suasana di ruangan itu hening, namun hangat. Dua generasi berdiri di bawah cahaya sore yang mulai temaram, di tengah lantai yang dulu menjadi saksi kejayaan dan kehancuran. Dan di antara mereka, mengalir satu ikatan yang lebih dari sekadar darah, ikatan kejujuran yang diwariskan dari seorang ayah kepada anaknya tanpa pernah disadari. Di luar, matahari perlahan tenggelam, menyisakan semburat jingga di kaca jendela. Fahri menatap langit itu dengan mata yang berkaca-kaca, lalu berbisik lirih. Ayah, mungkin aku tak pernah tahu masa lalumu, tapi aku tahu, kebenaran yang kau tanam dulu akhirnya berbuah hari ini. Dan senja itu pun menjadi saksi, bahwa tidak ada amal kecil yang hilang di hadapan Allah, karena setiap kejujuran yang lahir dari hati akan selalu menemukan jalannya untuk kembali bersinar, di waktu yang paling tepat. Sore itu, cahaya matahari yang menembus kaca lantai 15 terasa hangat, tapi suasananya justru menggigilkan hati. Fahri masih berdiri di depan Pak Hendra, dengan foto ayahnya di tangan. Pandangannya tak lepas dari gambar pria di masa lalu itu, senyum yang sama, sorot mata yang sama, dan kini semuanya terpantul di dirinya sendiri. Dunia seperti berhenti berputar. Ia tidak tahu harus bersyukur atau menangis. Jadi, ayah saya dulu bekerja di sini. Suaranya bergetar, hampir patah. Pak Hendra mengangguk perlahan. Tidak hanya bekerja. Ayahmu, Hasan, adalah tulang punggung di masa sulit Arta Mandiri. Saat semua orang menyerah, dia tetap berdiri. Ia orang pertama yang berani berkata bahwa kejujuran lebih penting dari keuntungan. Tapi setelah dia meninggal mendadak, perusahaan ini kehilangan jiwanya. Fahri menatap lantai, merasakan sesuatu mengalir di dadanya. Kenapa saya baru tahu sekarang? Karena dulu ibumu memintaku merahasiakan. Ia tidak ingin anaknya dibebani masa lalu. Ia hanya ingin kau tumbuh sebagai orang baik, tanpa terikat nama siapapun. Fahri membisu. Air matanya jatuh satu persatu tanpa bisa ditahan. Ia mengingat wajah ibunya, perempuan sederhana yang selalu menanamkan kalimat yang kini baru terasa artinya. Jangan pernah takut jujur, nak. Karena kejujuran mungkin membuatmu jatuh, tapi Allah selalu menegakkan yang jujur. Pak Hendra berjalan ke arah jendela, menatap langit senja yang mulai temaram. Kau tahu, Fahri, ketika kau menyerahkan laporan kecilmu itu, aku menangis. Fahri menatap kaget. Menangis? Ya.
Karena aku melihat kembali semangat ayahmu di dalam dirimu. Kau datang bukan hanya sebagai pegawai baru, tapi sebagai pengingat bahwa fondasi Arta Mandiri bukan pada uang, tapi pada amanah. Keheningan panjang mengisi ruangan itu. Hanya suara lembut angin sore yang menyelinap lewat celah jendela. Fahri menatap foto itu lagi, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar memahami arti garis takdir. Semua yang ia lalui, penghinaan, penolakan, laporan yang dibuang, bahkan ketakutan, ternyata bukan kebetulan. Semua adalah cara Allah menuntunnya kembali pada warisan yang tidak pernah ia tahu ada. "Pak," ucap Fahri perlahan, "saya hanya berusaha bekerja dengan benar. Saya tidak punya tujuan lain." Pak Hendra menoleh, menatapnya dengan sorot mata yang lembut tapi dalam. "Dan justru karena itu, kau layak dipercaya. Dunia ini penuh orang pintar, tapi sedikit yang punya hati bersih. Aku tidak butuh orang yang tahu cara mencari keuntungan. Aku butuh orang yang tahu cara menjaga amanah." Fahri terdiam. Kata-kata itu menggema jauh ke dalam dirinya. Ia bukan hanya merasa dilihat, tapi juga dipahami, seolah seluruh perjalanannya akhirnya memiliki makna. Pak Hendra kembali melangkah ke meja besar di tengah ruangan, membuka sebuah map tua berwarna coklat. Di dalamnya ada dokumen-dokumen lama dan surat bertanda tangan. "Ini catatan terakhir yang ditulis ayahmu sebelum beliau wafat. Aku menyimpannya bertahun-tahun." Fahri membuka surat itu perlahan. Tulisannya sedikit pudar, tapi jelas terbaca. "Jika suatu hari anakku tumbuh menjadi laki-laki yang jujur, tolong jaga dia seperti aku menjaga amanahmu dulu, Hendra. Karena aku percaya, kejujuran tidak diwariskan lewat harta, tapi lewat teladan." Tangannya gemetar. Ia menutup surat itu dan menunduk lama. Air mata menetes di punggung tangannya. Tapi kali ini bukan tangisan lemah, melainkan tangisan syukur yang dalam. "Ya Allah," bisiknya di antara isak, "Engkau menulis takdirku dengan cara yang tak kusangka." Pak Hendra memandangnya dengan mata berkaca. "Kau tahu, Fahri, dulu aku berutang budi pada ayahmu. Ia menyelamatkan perusahaan ini sekali. Dan kini, anaknya melakukannya lagi, tanpa tahu bahwa ia sedang melanjutkan langkah yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini garis yang disusun dengan keindahan." Fahri menatap pria tua itu, berusaha menahan getar di bibirnya. "Saya hanya ingin bekerja, Pak. Saya tidak ingin dianggap pahlawan. Semua yang terjadi karena izin Allah. Dan itulah yang membuatmu pantas, Nak," jawab Pak Hendra lembut. "Yang sombong ingin diingat, tapi yang ikhlas justru ditinggikan." Sore semakin merambat menuju malam. Cahaya jingga di luar berubah menjadi temaram keemasan. Dalam cahaya redup itu, dua generasi berdiri berdampingan, dihubungkan bukan oleh darah semata, tapi oleh nilai yang sama, kejujuran yang hidup, meski dunia mencoba membungkamnya. Pak Hendra menepuk bahu Fahri pelan. "Mulai sekarang, jangan pernah takut berjalan di jalan yang sepi. Karena jalan kebenaran memang jarang dilalui. Tapi di sanalah cahaya tak pernah padam." Fahri menatapnya dengan mata yang sudah tak sanggup menahan haru. "Saya akan ingat itu, Pak, selama napas saya masih ada." Saat ia meninggalkan lantai itu malamnya, angin berhembus lembut membawa sisa aroma hujan. Gedung Arta Mandiri terlihat tenang, tapi di dalam diri Fahri, badai emosi bergulung, antara haru, syukur, dan beban besar yang baru ia sadari. Ia melangkah keluar gedung dengan kepala tertunduk, menggenggam surat peninggalan ayahnya di dada. Langit malam menatapnya dengan cahaya samar, seolah ikut mendengar bisikannya yang lirih. "Ya Allah, jika dulu ayahku menjaga amanah di tempat ini, izinkan aku melanjutkannya. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin jujur sepertinya. Aku ingin hidup dengan cara yang Engkau ridho." Dan di bawah sinar lampu kota yang redup, Fahri berjalan perlahan. Setiap langkahnya membawa beban masa lalu yang kini berubah menjadi kekuatan baru. Ia tak tahu kemana takdir akan membawanya selanjutnya. Tapi ia yakin satu hal, selama hatinya berpegang pada kejujuran, ia tidak akan tersesat. Pagi itu,
Langit Jakarta bersih untuk pertama kalinya setelah berhari-hari kelabu. Mentari menembus kaca gedung Arta Mandiri, menciptakan pantulan cahaya keemasan di seluruh lantai. Tapi yang terasa bukan sekadar sinar pagi, ada sesuatu yang berbeda di udara. Karyawan berbisik-bisik dengan wajah penuh tanda tanya. Bu Ratna, direktur utama, memanggil seluruh staf untuk menghadiri rapat besar mendadak di aula pusat. Undangan itu dikirim langsung atas nama pemilik lama perusahaan, Pak Hendra. Fahri membaca undangan itu dengan tangan bergetar. Setelah pertemuan di lantai 15 kemarin, ia tidak pernah menyangka akan dipanggil secara terbuka. Dadanya berdegup cepat. Ada apa lagi, ya? Gumamnya. Sinta menepuk bahunya pelan. Mungkin ini tentang laporan audit final. Kau tahu, semua mata akan tertuju padamu lagi. Fahri tersenyum lemah. Aku tidak menginginkan perhatian, Sin. Aku hanya ingin semuanya baik-baik saja. Sinta menatapnya dalam. Tapi terkadang, orang yang tidak menginginkan sorotan justru yang paling layak mendapatkannya. Ketika jam menunjukkan pukul 9, semua karyawan berkumpul di aula besar. Lampu gantung megah menyala terang, dan suasana terasa hening, seperti menjelang sesuatu yang besar. Bu Ratna berdiri di depan podium, sementara di sampingnya berdiri Pak Hendra, mengenakan jas abu tua dan tongkat kayu di tangan. Meskipun usianya terlihat lanjut, wibawanya tak berkurang sedikit pun. Ia membuka pidatonya dengan suara tenang namun menggetarkan. Teman-teman semua, aku kembali ke gedung ini bukan untuk menegur, tapi untuk berterima kasih. Perusahaan ini sempat kehilangan arah, tapi Allah mengembalikannya melalui tangan seseorang yang mungkin tidak pernah kalian duga. Bisikan kecil terdengar di sudut-sudut aula. Fahri menunduk, berharap pandangan itu tidak jatuh padanya. Namun takdir tak bisa dihindari. Pak Hendra melanjutkan, kita semua tahu bahwa kebocoran keuangan yang hampir menghancurkan perusahaan berhasil diungkap. Tapi sedikit dari kalian tahu siapa yang memulai penyelamatan itu. Bukan pejabat tinggi, bukan direktur, melainkan seorang pegawai baru, anak muda yang datang dengan niat tulus. Sebuah layar besar di belakang panggung menampilkan foto Fahri. Ruangan serempak terdiam. Semua mata menatapnya. Ia nyaris tak bisa bernapas. Sinta menepuk lengannya perlahan, memberi kekuatan. Pak Hendra menatap langsung ke arahnya. Fahri, berdirilah. Dengan langkah gemetar, Fahri bangkit. Suara sepatu kulitnya menggema di ruangan luas itu. Ia menunduk dalam-dalam, tidak tahu harus bicara apa. Jangan takut, nak, kata Pak Hendra lembut. Hari ini bukan tentang kesalahan orang lain. Ini tentang kebenaran yang telah kau jaga. Bu Ratna lalu maju, membacakan laporan singkat hasil audit akhir, menegaskan bahwa laporan Fahri menjadi kunci utama terbongkarnya korupsi internal. Setelah itu, ia menatap ke arah Pak Hendra dan berkata lirih, sekarang, sepertinya Bapak punya sesuatu yang belum semua orang tahu. Pak Hendra mengangguk. Ia membuka map hitam di tangannya, mengeluarkan selembar dokumen bersegel. Selama bertahun-tahun, aku menyimpan satu rahasia. Sebuah wasiat lama yang kutulis bersama sahabatku, Hasan, ayah dari Fahri. Suara bisikan langsung meledak di seluruh aula. Fahri membeku. Nama itu kembali mengguncang hatinya. Ia menatap Pak Hendra dengan wajah bingung. Sementara Pak Hendra melanjutkan dengan suara yang bergetar tapi tegas. Waktu itu, aku dan ayahmu berjanji, jika suatu hari aku tak lagi mampu memimpin, dan anaknya terbukti membawa nilai kejujuran yang sama, maka kepemimpinan ini akan aku serahkan padanya. Aku pikir itu hanya janji moral. Tapi Allah menunjukkan bahwa janji itu nyata. Bu Ratna menatap Fahri dengan mata berkaca. Artinya? Pak Hendra menatap seisi ruangan. Artinya, mulai hari ini, Fahri bukan lagi pegawai baru. Ia akan menjadi kepala divisi analisis dan integritas internal Arta Mandiri. Dan lebih dari itu, ia adalah pewaris sah moral dan kepercayaan dari pendiri perusahaan ini. Hening. Tidak ada yang bersuara. Lalu satu persatu, karyawan mulai bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan biasa, tapi tepuk tangan yang mengguncang ruangan,
seperti gelombang kelegaan dan kekaguman yang menyapu semuanya. Sinta menatap Fahri sambil menahan air mata, sementara beberapa staf yang dulu mencibir kini menunduk malu. Namun Fahri hanya berdiri diam. Ia menatap lantai, menahan perasaan yang campur aduk di dadanya. Dalam kepalanya, ia teringat wajah ibunya, teringat malam-malam ia berjalan pulang dengan kemeja basah oleh hujan dan hati penuh luka. Ia menutup mata, dan dari bibirnya keluar bisikan pelan. Ya Allah, Engkau menegakkan kebenaran dengan cara yang tak pernah bisa ditebak manusia. Pak Hendra menghampirinya, menepuk bahu anak muda itu dengan lembut. Kau tak perlu mengucap apa-apa. Kau hanya perlu menjaga apa yang sudah ayahmu titipkan lewat darahmu, kejujuran dan amanah. Air mata akhirnya jatuh juga. Fahri berlutut perlahan, menundukkan kepala di depan orang tua itu. Saya tak pantas, Pak. Saya hanya melakukan hal kecil. Tindakan kecil dari hati yang bersih jauh lebih besar daripada keputusan besar dari hati yang kotor, jawab Pak Hendra. Ruangan itu seolah diselimuti cahaya yang tak terlihat. Semua orang terdiam, menyaksikan dua generasi bersatu, yang satu menyerahkan amanah, yang lain menerimanya dengan hati yang gemetar. Fahri berdiri, menatap seluruh ruangan dengan mata yang kini memancarkan ketegasan baru. Saya tidak akan bisa berjalan tanpa bimbingan kalian semua. Tapi satu hal yang akan selalu saya pegang, saya tidak akan membiarkan perusahaan ini lupa pada asalnya. Arta Mandiri bukan dibangun dari uang, tapi dari kejujuran. Suara tepuk tangan kembali bergema. Kali ini disertai tangis haru. Bu Ratna mengusap air mata di sudut matanya, dan Sinta hanya bisa tersenyum sambil menatap Fahri dengan bangga. Di luar gedung, angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah. Awan yang semula menggantung perlahan menyingkir, membiarkan langit biru terbuka lebar. Dan di tengah segala hiruk-pikuk dunia modern yang penuh tipu daya, seorang pemuda sederhana membuktikan satu hal, bahwa ketulusan yang kecil bisa mengubah nasib besar. Ketika rapat usai dan semua orang bubar, Fahri berdiri sendirian di dekat jendela. Ia menatap langit, lalu berkata pelan, "Ya Allah, Engkau bawa aku dari titik paling rendah hingga ke tempat yang tak pernah aku minta. Tapi aku tahu, semua ini bukan untuk kebanggaan, melainkan untuk ujian yang lebih berat. Jaga hatiku, agar aku tetap rendah hati." Dan di bawah cahaya mentari yang mulai condong ke barat, wajah Fahri tampak tenang, bukan wajah pegawai baru lagi, tapi wajah seseorang yang telah melewati badai, menemukan jati diri, dan akhirnya memahami bahwa setiap langkah kecil yang tulus akan selalu dihitung oleh Allah, bahkan ketika dunia menertawakan.